Ya, saya mau tanya ke satu-satunya fraksi di DPR yang berani menentang keinginannya Presiden Jokowi, menentang usulan RUU IKN yang di inisiatif pemerintah begitu ya, Bang Eki. Bang Eki, salah satu alasan fraksi Anda, fraksi PKS menolak RUU Ibu Kota Negara adalah soal skema pembiayaan. Apakah kemudian PKS menilai bahwa pembiayaan ibu kota baru ini memang berpotensi membebani APBN di tengah pandemi, meskipun tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa pembiayaan ibu kota negara akan diambil dari dana PEN, dana pemulihan ekonomi nasional. Tapi menurut fraksi PKS pada ujungnya yang akan terbebani adalah APBN, uang pajak rakyat, begitu? Ya, tepat sekali memang Mbak Nana. Ya, kita lihat bahwa di awal ketika diwacanakan pembiayaan, ya ditargetkan itu kurang lebih angkanya kebutuhan 466 triliun. Dan pemerintah menjanjikan 19,2% itu adalah APBN dan sisanya itu adalah KPBU atau swasta dan non APBN. Tapi faktanya sekarang porsinya sudah berubah, di mana APBN menjadi 54,6%, ya, atau 254 triliun. Ya, kemudian yang lainnya baru KPBU. Nah, yang menarik adalah pertama, situasi sekarang ini adalah ada ketidakpastian terkait dengan selesainya COVID-19. Juga ada ketidakpastian mengenai situasi ekonomi. Uncertainty, dua ketidakpastian ini selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah sehingga menjadi awareness dari pemerintah dan kita semua. Jadi faktanya adalah sesuai dengan Perpu 1 nomor 2020 dan juga undang-undang yang diundangkan menjadi nomor 2 2020, ya, APBN kita itu menjadi instrumen fiskal di dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Di dalam KEM PPKF, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2022 sama sekali tidak ngomongin IKN. Jadi aneh sekali sesungguhnya kalau program ekonomi nasional itu digunakan untuk, ya, IKN. Seharusnya apa? Program ekonomi nasional itu betul-betul digunakan yang ujungnya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan, ya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya, yang dalam rangka menghadapi COVID-19 ini dan ketidakpastian ekonomi, dalam rangka menghadapi keterpurukan ekonomi, bukan untuk digunakan IKN. Artinya ada, karena IKN itu rakyat di sana kan masyarakatnya belum ada pembangunan fisik dampak. Ya, dampak terhadap ekonominya bukan jangka tahun 2022, tapi dampak ekonominya bisa jadi 5 atau 10 tahun yang akan datang. Jadi sebetulnya kita harus jujurlah bahwa sesungguhnya memang APBN kita ini sedang sulit, ya, makanya utangnya juga sekarang akumulasi sudah mencapai hampir 7.000 triliun. Kasihan dong rakyat kita, udah pajaknya diperbesar dengan PPN naik menjadi hampir 12%, ya kan? Kemudian utangnya juga sudah mau 7.000 triliun, defisitnya sudah di atas 3%, kok dipakai buat ibu kota negara? Baik, saya mau tanya ke Istana, Bang Eki. Dan untuk pemulihan ekonomi nasional. Bang Eki.